Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman pencinta Trigona Nusantara. Pagi ini saya akan melakukan kegiatan untuk mengatasi koloni yang lemah. Jadi ini koloni ini sudah cukup lama ya, angkatannya yang kemarin sudah kita videoin ya, ini tanggal 27 bulan 8 2020 dari Bone ya teman-teman. Nah ini untuk angkatan ini waktu itu ada 6, itu semuanya kuat ya, meskipun nggak produktif. Hanya ini satu ini yang bermasalah ya. Jadi ini koloni ini lemah sekali. Ini hal yang terpenting teman-teman, kalau kita memindahkan suatu koloni stop ya atau lock, itu tidak boleh dengan waktu yang cepat. Nah, itu dengan paling tidak tuh, kalau untuk Itama itu saya pernah coba 3 hari itu masih balik ke tempat asal. Itu sudah 3 hari ditutup ya, itu masih balik. Kalau cuma jaraknya hanya sekitar 30-an ya, 12-an meter aja masih balik, kecuali kalau jaraknya sampai kilometer ya di luar jangkauan, baru GPS-nya kehapus. Di sini karena kita tidak pakai sistem tutup, jadi tekniknya adalah ada tempat atau stop transit. Jadi nanti waktu kita bongkar di tempat yang sana, tempat pindahan itu, nanti koloni-koloni itu akan sebagian balik ke sini, biasanya seperti itu. Nah nanti setelah itu kita angkat lagi, kita taruh di depannya. Nah ini nanti sambil proses ya, ini untuk cara menanganinya supaya tidak terjadi koloni nanti pergi ya. Itu tekniknya begini, pakai transit. Selalu kelihatannya setiap video saya tekankan untuk menggunakan adanya si stop transit. Jadi yang harus dilakukan pertama, seperti halnya kita kalau ada masalah yang umum itu ya, kita analisis dulu penyebabnya apa ya. Apakah dia melemahnya itu memang untuk si telur ratu itu tidak produktif ya. Kalau memang seperti itu dicoba boleh, tapi ya, langkah yang pertama harus dilakukan pertama adalah mencurigai adanya predator ya. Kalau gini, kalau menurut saya, kalau memang itu penyebabnya adalah si ratu ya, ratu, dia mestinya udah punah kalau 1,5 tahun. Itu logikanya seperti itu. Jadi kalau penyebabnya dari ratu tidak produktif, dia akan udah punah habis sama sekali. Nah jadi kemungkinan besar penyebabnya adalah dari predator. Entah itu predatornya dari dalam stop itu sendiri, bawaan dari asalnya, karena ini kebetulan stop kan stop masih stop yang dari awal ya, atau juga dari keluar. Nah sekarang kita coba cek dulu sekeliling dan atasnya. Nah kalau dia dari luar, misalkan dari cecak, pasti banyak kotoran cecak. Nah ini sekarang kita lihat ini ya, ini kemarin beberapa hari lalu udah sengaja saya bersihin. Yang di sini yang dominan adalah kotoran cicak. Ini kemungkinan besar penyebabnya adalah si predator ya, predator cicak. Nah tetapi tidak boleh terus kita, oh ini penyebabnya hanya predator cicak, jadi kita harus pastiin, kita bongkar ya si stop ini, kita cek nanti si stopnya ada predator intern tidak. Nah predator yang dari dalam tuh ada 2 ya teman-teman. Yang satu adalah si kutu merah, yaitu udah paling, itulah udah populer di teman-teman pembudidaya Trigona. Yang satu lagi adalah si larva. Nah larva kering ya, jadi kayak ulat itu. Nah itu dia akan menyerang sarangnya, jadi sarang madu dihabisin sama dia. Masukkan ke kotak kecil dulu biar dia merekonstruksi sarang dan telurnya itu tidak berat. Jadi caranya seperti itu, dia menjadi kuat, baru kita pindah lagi ke stop. Sudah ketemu satu poin ya teman-teman. Jadi penyebabnya ini
ya. Penyebabnya ada predator eksternal, yaitu si cicak. Satu untuk transit yang itu ya, yang kita taruh di tempat stop yang lama. Yang satu lagi kita siapkan untuk mindahin telur dan ratunya. Taruh biar nggak bubar. Nah, selanjutnya kita evaluasi dari telurnya. Sekarang kita lihat dari telurnya, kita buka ya teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, 1,5 tahun cuma seperti ini. Tapi tidak mungkin nggak ada ratu ya, karena dia sendiri ada telur terus. Kalau 1,5 tahun ada telur, berarti kan ada ratu, ya kan? Nah ini penampakannya seperti ini ya. Jadi penampakannya seperti ini. Nah ini saya langsung pindah dulu ke stop ini, stop yang nanti baru dievaluasi. Stop horizontal ya. Nah ini kita gunakan alat ya, desainnya udah cukup mudah ya menanganinya. Nah ini yang harus hati-hati dan diperhatiin adalah si ratu ya. Ratunya jangan sampai hilang lah, cuma sepojok gini telurnya. Nah tapi yakin ini ada ratu, jadi nanti kita akan cek ya. Ini saya tutup dulu biar nggak terlalu ini stres ya. Tutup dulu, nanti baru kita cek ratunya. Nah sekarang ini madunya ini, kalau nanti tidak ada yang bocor, kita taruh di sana aja ya, untuk menambah koloni nggak terlalu berat pekerjaannya ya. Jadi ini saya ambil, kemudian nggak bocor. Kalau bocor nggak berani naruh ya. Nah ini teman-teman, jadi hasilnya. Nah hasilnya cukup bagus, jadi tidak ada bocor ya teman-teman. Jadi saya akan taruh di sini supaya kenapa kok kalau bocor nggak boleh ditaruh, karena nanti semut predator yang lain dia akan segera itu datang. Jadi caranya betul-betul yakin tidak terjadi ada bocor, itu untuk nanganinya. Nah sudah ya. Sekarang kita tinggal evaluasi ada enggak untuk si kutu merahnya. Kita amatin dengan betul-betul sehati-hatinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada tanda-tanda kutu merah. Berikutnya lagi ini kita lihat ya di telurnya itu madu ya. Ini sih nah ini untuk telurnya ya teman-teman, kayak kita amatin sekaligus ngecek kutu merah dan sekaligus ngecek si ratunya ada enggak ini ya. Tapi kalau nggak ada ratu, 1,5 tahun ini sudah habis teman-teman. Artinya tidak ada predator di dalam stop itu teman-teman. Jadi kalau begini kemungkinan ada dua. Yang pertama ini karena adanya cicak, dia dimakanin terus-terusan gitu ya. Terus yang kedua, koloni ini memang koloni yang itu ya, koloni yang lemah ya. Jadi ini saya ulang ya. Jadi ini penampakan untuk koloninya sangat sedikit sekali, hanya diameternya sekitar 5 cm ya. Jadi ini nanti saya dirikan. Ingat ya, jadi waktu setiap bongkar telur
itu harus diperhatiin posisinya. Jadi nanti waktu naruh tidak terbalik, posisinya seperti ini ya teman-teman, yang melemah seperti ini tidak bisa instan ya, jadi perlu adanya tindak lanjut observasi ke depannya. Jadi kalau kita bongkar seperti ini kita tahu. Nah sekarang tinggal melihat apakah ini nanti berkembang. Kalau berkembang ini disebabkan predator, tetapi kalau dia ya seperti ini terus ya dalam sebulan 2 bulan hanya begini terus, artinya koloni ini hanya memang modelnya koloni kecil ya, jadi tidak bisa berkembang biak. Ya udah, ini seperti ini dia karakternya, ya sudah koloni yang jenis kecil seperti ini. Nah kalau jenis kecil sudah seperti ini ya saran saya satu untuk ngambil tindakannya, pertama dikasih label, ditandain. Kedua jangan di-split karena ini koloni lemah. Jadi lemah karakteristiknya, bukan lemah karena adanya predator ya, tapi kalau nanti penyebabnya predator dia akan berkembang ya. Seperti ini ya teman-teman, setelah menangani koloni yang lemah ya, cara menangani koloni lemah yang seperti ini kita ngerjainnya. Jadi jangan terus karena punya koloni banyak atau yang koloninya kuat langsung diambil, itu kurang pas dan itu akan merugikan dua sisi. Yang satu sisi kalau nanti sukses sih syukur gitu, tapi kalau penyebabnya predator atau memang koloni ini koloni yang karakternya begini, ini kan nggak ada gunanya ditambahin kayak apapun gitu, karena dia ini terjadi seperti ini memang karena produksi dari si telurnya sendiri seperti ini gitu ya. Kira-kira itu ya teman-teman. Nah ini agak dikhawatirkan ya, akhirnya mubazir, terus koloni yang diambilkan itu lah. Tapi intinya begini, jadi kalau waktu kita ngerjain sesuatu, ambil untuk melakukan tindakan, harus tahu persis masalah yang penyebab masalahnya apa dulu gitu ya. Ya bukan cuma masalah koloni ya, tapi apa saja gitu dalam hal untuk yang masalah-masalah yang kita hadapi ya. Nah ini teman-teman untuk cara menangani predator lemah ini seperti ini yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan evaluasi ya, sebulan gitu ya, sebulan 2 bulan ke depan, apa koloni ini nanti makin banyak, telurnya makin banyak. Nah kalau nanti makin banyak berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa penyebabnya predator. Tapi kalau memang seperti ini terus karakternya, berarti kesimpulannya koloni ini adalah koloni kecil. Sekian yang bisa kami sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kami sekeluarga dan teman-teman pencinta Trigonasea Nusantara. Dan akhirnya saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu.